Nah, setelah adanya waktu Soeharto menjadi presiden, beliau jemput diangkat menjadi ketua umum pertama. Apakah di Indonesia itu oh, ada konspirasi atau gimana gitu, ditutup-tutupi seolah bukan mengklaim ya Pak, seolah ditutup-tutupi gitu. Pas. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Bapak sehat. Ya, Alhamdulillah. pakai bahasa Indonesia sih ya itu ya Pak. Jadi, Ini Pak, apa namanya? iya. Ini banyak pertanyaan Pak dari masyarakat Malaysia pada khususnya Pak, khususnya. Ini soalnya kan dulu pernah posting ini Pak, kok bisa Malaysia banyak kesini sementara Indonesia bagaimana gitu kan. Nah, kan postingan ini Pak. Terus ada salah satu pernyataan Pak dari orang ini, apakah di Indonesia itu oh, ada konspirasi atau gimana gitu, ditutup-tutupi seolah bukan mengklaim ya Pak, seolah ditutup-tutupi gitu informasi tentang Buya Hamka ini. Sementara di negeri jiran atau di Malaysia sendiri kan Iya. itu oh, pembahasan tentang Buya Hamka ini memang tersebar luas Pak, Betul. maupun disebutkan di sini Pak di universitas-universitas, sekolah-sekolah SD sudah diajari kan tentang Buya Hamka. Ya, betul. Sementara kita seolah ditutup-tutupi Pak. Jadi kan hingga berdampak ke museum ini yang penasaran tentang tanah kelahiran Buya Hamka ini kurang Pak. Jadi kan seperti yang Bapak bilang 2 tahun yang lewat, Iya. maksudnya pengunjung di sini itu rata-rata Malaysia gitu, atau adapun pengunjungnya itu orang-orang Lampung gitu Pak. Gimana Pak? Menurut Pak memang ada nggak memang konspirasi itu atau gimana Pak? Terima kasih. Sebenarnya bukan ditutupi. Dalam masalah sejarah hidup Buya, secara lisan beliau lebih banyak di Malaysia dari Indonesia. Karena yang pertama sekali, apalagi di daerah ini, beliau dari umur 15 tahun sampai umur 20-30-an itu beliau banyak berada di luar Sumatera Barat. Oh, Malah umur 15 tahun sudah pergi. Jadi beliau yang pertama sekali dari umur 15 tahun sampai umur 17 tahun berada di luar Sumatera Barat ini. Beliau karena beliau menuntut ilmu secara otodidak, menemui tokoh-tokoh nasional di Jawa, umpamanya dengan Hocok Leminoto, Air Fahrudin, Suryo Pranoto, dan beliau pun ikut berdiskusi bersama pimpin nasional dan Haji Agus Salim di Yogyakarta. Kemudian kembali di Sumatera Barat, beliau pergi masih mencari ilmu, menemui guru ayahnya ke Makkah.
pulang dari Makkah, beliau banyak berkiprah di Padang Panjang dan Makassar. Kemudian Medan. Dari Medan pindah ke Jakarta. Jakarta beliau banyak menekuni dalam masalah penulisan, menulis. Menyebabkan beliau akhirnya kemudian beliau banyak tinggal di Malaysia, berhubung dengan adanya sedikit tentang masalah hubungan secara Kerajaan Minang itu dengan Negeri Sembilan. Jadi beliau paling banyak membuka sejarah tentang masalah Minangkabau dengan Negeri Sembilan. Dari beliaulah kemudian timbulnya Negeri Sembilan itu bahagian di Minangkabau yang disebut dengan Rantau. Setelah itu beliau pernah menjadi penasihat kerajaan di Malaysia lebih kurang 10 tahun. Setelah adanya waktu Soeharto menjadi presiden, beliau diangkat menjadi ketua MUI pertama. Dan beliau paling banyak menekuni masalah menulis. Kecuali beliau banyak bicara pada waktu itu adalah di media elektronik, di PRI dan RRI. Itu sebabnya beliau kurang dikenal secara kemasyarakatan. Beliau tidak banyak berdakwah lapangan. Dia banyak berdakwah melalui tulisan. Kemudian setelah beliau memang dituntut untuk duduk di parlemen, hasil dari pemikiran beliau dan olahan pemikiran dalam memperbaiki negara kita, di situ baru beliau nampak kiprah dan izah beliau dalam penyambatan negara. Itu sebabnya jadi dalam cara terjun ke masyarakat secara langsung banyak di Malaysia. Itu sebabnya di Malaysia lebih dikenal. Apalagi kalau kita lihat beliau salah satu tokoh untuk mendukung kemerdekaan Malaysia tahun 1957. Itu sebabnya beliau memang salah satunya figur sangat dikagumi, diagungkan oleh Malaysia. Itu salah satu sebabnya. Oh, jadi tidak ada konspirasi ini memang tidak ya Pak ya? Tidak ada. Masalah itu tuh tidak ada. Tidak. Soalnya memang di sini Pak, memang rata-rata yang komen di sini tuh memang Malaysia Pak gitu. Ya, betul. Tapi saya lihat belakangan ini udah mulai gubernurnya mulai aktif ya Pak di sini. Yang kemarin kan Wagub ke sini kan Pak? Iya. Apa saja Pak perubahan yang sudah ada setelah Wagub datang? Ya memang semenjak museum ini dihubungkan dengan sejarah atau dengan pendidikan. Dulu museum dihubungkan dengan wisata, sekarang sudah dihubungkan dengan Dinas Pendidikan. Di waktu dihubungkan dengan pendidikan, mulailah pada waktu itu satu persatu dari tokoh yang ada di Sumatera Barat ini, Minangkabau ini, digali perhidupnya. Sana baru nampak kebesaran, keutamaan dan kepentingan tokoh-tokoh itu. Salah satunya memang beliau ini, Abkar. Jadi baru-baru ini berarti Pak? Iya, karena beliau tidak saja salah seorang yang mahir dalam keagamaan, beliau adalah seorang tokoh multi talenta. Ya. Beliau wartawan, beliau sastrawan, beliau sejarawan, beliau pun ahli politik, apalagi dalam masalah keagamaan. Beliau memang sudah mempunyai keahlian sendiri berkat pendidikan daripada beberapa tokoh-tokoh agama, terutama sekali ayahnya.